Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasar Latif dengan tema apa adalah anak muda sekarang kebanjiran sesuatu yang lebih parah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Makanya dilatih puasa. Makanya hadir Ramadan. Kalau Ramadannya berhasil, jangankan yang haram, halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih adik-adik, halal atau haram? Air putih halal atau haram? Tapi siang Ramadan? Itu coba. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Istri bukan cowok, bukan cewek nu. Halal atau haram? Tapi siang, nah kena offside. Coba, orang Islam jangankan yang haram, yang halal mampu kita kendalikan. Ini tujuannya puasa, supaya kita tidak terbiasa makan yang haram-haram. Ibu bapak, saudara-saudara, poso aku rasa pakai masker. Lingu aku puas cara memakai masker. Kubuka bisa jadi, dengan catatan yang lain pakai. Kalau saya buka, yang lain pakai. Anak muda pakai maskermu deh. Pakai maskermu, jangan kau anggap remeh nih ya. Pakai masker. Kemudian dimatikan ini kipas. Minta tolong nih, bisa kita keringat sedikit nih. Bisa gitu, dimatikan ini kipas. Karena kalau saya cerita tidak pakai masker, droplet saya itu liur yang keluar patek-patek tidak kelihatan, tambah jauh ini terbang. Kalau mati ini kipas, di sini ji. Pak Firdaus gina kena. Tapi pakai masker jadi aman. Tolong tuh enaknya kalau ndak ada kipas tuh, suara tidak seperti bising. Nah, ini jeleknya kalau kipas begini pak. Sekalian saya kasih ke ilmu ini pengurus masjid. Kenapa namanya mengurangi bos? Ya mic dikurangi, kasih keras-keras sedikit. Saya kasih ke ilmu ini ya, yang saya pelajari. Itu AC tidak baku cocok dengan kipas. Kenapa ada AC? Nah panas orang. Apa sebabnya? Tidak baku cocok. Ibaratnya minyak dengan air tidak bisa baku campur. Itu kipas tidak boleh tertutup ruangan. Kenapa? Karena harus terjadi sirkulasi, pertukaran udara. Kalau ada kipas 6, baru kau tutup itu pintu, pasti tambah busang kau. Kenapa? Karena tidak tertukar itu angin. Sementara AC tidak boleh terbuka. Kenapa? Karena dia mengambil udara dari luar, nah putar di mesinnya, nah kasih keluar itu AC. Berarti sama tong orang penyakit gula. Kombinasi, nah bilang orang di kampungku. Nah bilang malasa kak Ustaz, malasa ada ki aja, ada kombinasi. Saya bilang bukan kombinasi, komplikasi. Bilang apa maksudnya? Nah bilang satu mau gula, satu tidak mau gula. Itu mi, satu mau angin, satu tidak mau angin. Ini mi, maka sebaiknya pilih mau AC atau mau kipas angin. Kalau mau kipas angin saja palari, jangan kipas lari AC. Karena tidak ketemu, mati percuma listrik. Jelas? Pun kalau keringat di dalam masjid, tidak usah cemas. Keringat itu menjadi pahala buat kita. Yang penting sudah kau pakai tawas. Kalau tidak, saya satongki bela. Nah, ibu bapak, itu intermezzo. Sekarang yang serius. Nabi Nuh alaihi salam, salah satu dari 25 nabi dan rasul. Itu Nabi Nuh ibu, usianya 950 tahun. Berapa tahun beliau berdakwah? 800 tahun. Berapa pengikutnya? Tidak cukup 80 orang. Bayangkan, 800 tahun berdakwah tidak sampai 80 umatnya. Masya Allah. Berarti 10 tahun 1 orang ikuti. Kurang ajarnya umatnya Nabi Nuh waktu itu. Kalau Nabi Nuh berceramah, umatnya nah tutup telinganya begini. Ceramah kok. Tenang alam diri. Itu umatnya Nabi Nuh. Kalau jamaahnya Dasat Latif, kalau kita ceramah, ndak nak tutup telingana, tapi nak ambil HP nah. Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Berarti njo megang HP kalau saya ceramah kepala batu kecilaka. Simpan dulu itu HP nu, langir saya kok ceramah. Sebentar pilih WhatsApp kok. Baik itu kalau bukan saya nak gosip. Langsung nak foto baru nak kirim di grupnya. Itu ji bajuna waktu di YouTube. Coba simpan HP, simpan dulu HP ya, simpan dulu ya, simpan. Karena selama kau pegang itu HP-mu dek, selama itu pasti kau tidak dengar dakwah. Itu ciri-ciri umat kepala batu.
Kalau Nabi Nuh, nah tutup telinganya, ikat HP. Pak itu kalau saya tidak nak jadikan background, langsung putar balik baru foto. Nah tulis di Facebook, nah latar belakang das Atlantik. Lu kira bunga janda bolong? Oke, sudah. Akhirnya Nabi Nuh jengkel, marah. Itulah bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Itulah bedanya Nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain berdoa supaya dihancurkan umatnya. Kalau Nabi tidak pernah mendoakan umatnya sengsara. Itulah disebut, sehingga Nabi disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, capek malia ini umatku. Kepala batu ini. Jadi kenapa Nabi Nuh? Hancurkan saja. Hancurkan saja mereka. Lalu Allah berfirman, kalau begitu Nuh, bikin mako perahu. Apa maksudnya? Dia bilang, Allah jangan banyak bertanya, bikin mako saja perahu. Pelajaran lagi. Kalau Allah perintah sesuatu, jangan kau banyak bertanya. Kada tong itu orang bertanya, bikin lipu kita ustaz. Contoh, kenapa itu naduhur tidak ada suara? Isa ada suara tak. Kenapa itu na subuh 2 ji? Isa 4. Tidak semestinya harus kau jawab semua itu. Bikin mako saja. Lakukan saja. Kutanya kau juga, jawab memang nih. Kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju sama sekali, atau laki-laki tidak pakai baju sekali, kenapa disebut telanjang bulat? Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Apa? Jawab kok. Jawab kok. Kenapa itu pencuri uang negara yang namanya koruptor, kalau ditangkap tangan sama KPK disebut tertangkap basah, pada tangannya kering? Jawab kok. Apa ya? Tidak semua itu harus ada jawabannya. Bikin mako saja. Kalau Allah perintah kau, sudahlah. Boleh bertanya, tapi jangan kau mau tahu sekali, karena tidak ada juga gunanya. Kenapa orang sholat 5 kali? Kenapa bukan 7? Kalau Allah perintah, sudah. Allah perintahkan Nabi Nuh, bikin kau perahu. Nabi Nuh bikin. Bikin kau di atas gunung, dia bikin lagi. Sehebat-hebatnya orang di Bira. Apa orang di sana yang jago bikin perahu? Perahu pinisi. Sehebat-hebatnya di sana, sampai sekarang tidak ada yang bikin perahu di atas gunung. Mereka bikin di mana? Pinggir laut. Nabi Nuh di atas gunung nih bos. Begitu bikin gunung, perahu di atas gunung, tambah makalah miseng. Rakyat nak mana anak-anak? Bele-bele Nabi Nuh. Ngapa nak bikin perahu di atas gunung? Tapi Nabi Nuh tidak banyak bertanya. Akhirnya lama-lama hujan keras. Berhari-hari hujan. Mulailah tenggelam sendal, hanyut kayu, tenggelam rumah. Nabi Nuh berkata, "Woi, mana umatku itu yang lebih tidak sampai 80? Naik semua kok. Naik kok semua perahu. Naik semua mi. Absengi, baco, bedu, becek, noni, nining, ninsi. Yang ngasih maka? Ni mi. Ada semua mi. Absen lagi itu binatang. Kutil, cacing, gajah, onta, kodok. Ini cupang. Cebong. Wah, sudah. Nabi Nuh terakhir Nabi bilang, "Kan'an, anakku, anakku. Mana anakku? Mana?" Nabi bilang, sama orang kafir. Nggak ikut, ya Rasulullah, dia tidak ikut. Oh, kodong, kamasena. Kan'an, anakku, naik kau perahu. Nah, kan nanti aja. Kodong, naik kau, tenggelam kau nanti. Nabi bilang, berenang nggak? Nabi bilang, sini kau sayangku, sini kau naik kau. Nabi bilang, nanti aja. Kalau capek kau berenang, Nabi bilang, naik di pohon. Tenggelam juga itu pohon. Nanti Nabi bilang, naik lagi, berenang lagi. Akhirnya tenggelam semua rumah. Tenggelam pula gunung. Bayangkan adik-adik, gunung tenggelam. Apa ini? Sekejam-kejamnya bencana di Indonesia, yang ada hanya batuk itu gunung. Mengeluarkan lahar. Sekejam-kejamnya laut di Indonesia, belum pernah menenggelamkan gunung. Paling air jalan-jalan ke laut, kembali ke laut ambil manusia. Tsunami. Jalan-jalan itu air ke perkampungan, pulang nggak bawa itu manusia. Tsunami. Paling kejam gunung Indonesia, gempa. Tapi belum ada di Indonesia banjir tenggelam gunung. Umatnya Nabi Nuh rasakan itu. Hancur mereka tenggelam, meninggal semuanya. Setelah beberapa hari tidak hujan, surut, turun. Seluruh binatang turun dari perahu. Manusia turun, berkembang biak lagi. Sampai maki kita ini.
Sini makin sekarang. Nah sekarang apa hikmahnya? Ini cerita. Yang ada dalam Quran ini cerita. Ini bukan dongeng, bukan sinetron. Apa hikmahnya? Satu. Anak-anak kita juga sudah kebanjiran. Banjirnya bukan air. Banjirnya bukan lumpur. Banjirnya bukan tsunami. Insya Allah. Apa banjirnya anak-anak kita? Handphone. Internet. Adik-adik ini siapa yang punya handphone? Angkat tangan. Jujur, siapa yang punya handphone? Ayo, siapa punya handphone? Nah, itu ada masih SD punya handphone. Coba, itu kecil punya handphone. Jangan cari-cari. Belum pi balik itu, belum pi disunat. Ada di HP-nya. Coba. Apa dilarang HP buat anak-anak? Tidak. Tapi ibu bapak periksa enggak apa isinya HP-nya anak. Apalagi kalau HP-nya anak disebut smartphone. Telepon pintar. Punah HP jo 3G seperti telepon nama makku. Tiga bilangan ji hargana. 3G. Telepon ji, SMS ji, miss call ji. Aman handphone seperti itu. Aman. Tapi kalau sudah punya kamera. Sudah punya fasilitas WhatsApp. Sudah punya fasilitas aplikasi-aplikasi lain. Yang betul-betul hebat. Hati-hati. Anak-anak kita belum selayaknya umurnya sudah nonton film-film porno. Ikut dong, yang belum sunnah nonton Tom Minjo. Makalah kok karena begitu kok semua cilaka. Ayo, itu handphoneku selama Ramadan banyak sekali anak-anak curhat. Tidak kurang dari 10 anak-anak remaja curhat. Apa dia curhatkan? Berzina tangan. Tahu mak artinya toh? Anak muda, tidak boleh orang vulgar. Zina tangan itu. Mengerti mako? Atau pura-pura kau tidak mengerti? Mau kau sendiri jelaskan puasa ya orang. Saya telusuri. Saya jawab, dek itu dosa besar. Bagian dari zina. Nah sendiri jatuh Ustaz. Iya, namanya zina tangan. Kalau kau lakukan dan tidak berhenti, maka jiwamu yang rusak, jiwa rusak. Dan nanti kalau kau begitu sudah punya istri lobek mako. Contoh. Pengumuman PLN, sebentar malam akan dimatikan lampu. Maka beli mako senter pagi. Pakai kau itu apa? Lampu apa namanya? Lampu cas. Pagi kau beli. Mulai jam 10, nu kasih menyala memang nih. Nyala terus sampai sore. Begitu jam 6, lobek nih. Hilang lampunya. Tiba jam 7, gelap. Mati lampumu, lampu HP nyo. Lobek nih. Singkam mantongin jo bos. Waktu muda mau pakai begitu tua kok ada misteri itu lobek nih. Ya kau ketawa cewek ini urusan laki-laki. Nah, saya tanya, kenapa kau bisa lakukan itu? Sudah mak taubat ini, nah biar bulan puasa pak. Saya bilang kenapa bisa kau lakukan? Dia bilang Ustaz, selalu kak berpikir begitu. Kenapa bisa? Karena saya selalu nonton film-film porno. Itu anak tak bagus, tapi temannya rusak ya anak tak melalui handphone. Kebanjiran melalui film-film porno. Maka orang tua berkata, kan pemerintah nak blokir jinjo. Dia blokir itu film-film porno Kominfo. Betul, tapi anak tak cerdas. Ada aplikasi yang bisa membuka itu blokir. Terblokir memang, tapi ada aplikasi yang di-download secara gratis sehingga dia bisa buka apa saja. Hati-hati. Maka bapak-bapak perhatikan HP-nya anak tak. Belikan HP, tapi kalau malam kasih tahu HP-mu, saya harus periksa apa isinya. Itu banjirnya anak-anak kita, film-film porno. Maka hati-hati. Apalagi banjirnya anak-anak kita, video call. Kalau pacar-pacaran itu sama cowok nak. Anak tak kodong SMP, masih beleng-beleng. Masih lugu. Cowok naik anak kuliah, licik. Nak kepatolo-tolo nih. Baru video call setiap malam. Masih sopan-sopan pertamanya. Hai guys. Hai kak, lagi ngapain? Baring-baring. Apa bikin? Ya saja kak, lihat makanya. Itu 1 minggu selalu begitu. Akhirnya meningkat lagi, naik lagi tuh air. Kan kalau banjir naik. Naik lagi di air, naik lagi. Apa? Mulainya apa? Lihat KB dek di data dek. Mulai itu banjir, mulai nih. Apa lagi? Ya, kasih dekat-dekat saya.
Nah, 1 minggu itu, 1 minggu. Akhirnya naik lagi airnya. Buka mi lagi lidahnya, apa? Nah bilang, buka bedek kan cinta dek. Sudah, naik kak, dek putih nadi. Lagi, mau bedek yang bawa-bawa lagi. Banjir. 3 bulan dia begitu selalu video call. Akhirnya ketemu, mulailah kebanjiran tenggelam. Karena bilang apa? Kau selalu jadi lihat, lesai ke aslina. Terbawa arus, setan menghasut mereka, setan menguasai mereka, akhirnya terjadi perzinahan. 1 bulan kemudian tidak datang bulan. 3 bulan makin tidak datang bulan, makin gelisah anak gadis kita. Maka dia tidak pernah lagi muncul. Takut ketahuan, akhirnya kemana? Ke bidan jahat, bidan aborsi. Akhirnya anaknya aborsi, usianya SMP, terjadi pendarahan, meninggal dia dalam aborsi. Na'udzubillah min zalik, mati kafir anak kita. Itu semua kebanjiran anak kita. Maka hati-hati itu HP-nya anak tak berawal dari smartphone. 2, banjirnya anak tadi, 1 HP dan internet. Sekarang yang kedua, banjirnya anak kita apa? Runtuhnya moral dan adab. Anak-anak kita cerdas. Male, jo anak-anak kak. Bayangkan saya saja 2 minggu pegang 2 tangan kak ketik, masih salah-salah ketik. Jo anak-anak sekarang pak naik motor mengetiki. Pintarnya itu anak-anak sekarang pak. Coba. Tapi apanya anak-anak kita yang runtuh? Moral dan adabnya. Anak-anak bukan cuma anak belajar umum, belajar agama pun anak-anak kita banyak tidak punya adab. Hebat hadis dia kuasai, hebat pemahaman agamanya, tapi adabnya kurang. Padahal puncak dari semua ilmu, adab. Sopan santun, tata kerama. Contoh saya kasih ya, adab. Kalau adik-adik merasa tidak mau berdoa berjamaah, merasa tidak boleh jabat tangan setelah sholat, merasa tidak ada doa bersama-sama, oke lah, kau hargai orang yang doa bersama, jangan kau duduk di depan, di belakang mah kau duduk, di belakang kau ambil saf, karena biasanya mereka assalamualaikum langsung lompat. Tidak ada adabmu itu bos, kau lewati orang tua, biar hitam jidatmu sholat, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Ayo, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu saja. Memberantas kemiskinan, bukan itu saja. Apa tujuan Nabi diutus ke muka bumi? Tujuan utama, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Jadi itu penting. Kalau kau berbeda pendapat dengan orang tua, jangan kau ribut, lakukan saja apa kau yakini, biarkan mereka lakukan karena ada tonji pendapatnya itu. Apalagi sampai kau kafir-kafirkan, padahal sama sahadatmu, sama nabimu, sama kiblatmu, sama rukun Islammu. Kau bilang sesat, kafir, demokrasi haram, pemerintah ini togut. Jangan mako, kalau kau tidak sependapat mereka, tinggalkan, jangan kau mati. Itu adab. Anak-anak sekarang banyak yang kurang adab. Mana lagi, coba lihat kebanjirannya anak-anak kita sekarang. Pergaulan. Coba, zaman saya kecil itu kentara kalau hari Jumat. Kenapa kentara? 11:30 itu pakai maki sarung. Diambil itu baju tokoka, baju koko, baju khusus. Kemudian ambil songkok, baru ke masjid. Kentara hari Jumat. Sekarang anak-anak kan pakai celana Korea, enggak? Yang ketat. Pakai baju Korea yang ketat. Dan dia yang batal. Ketat baru dia gendut. Waktu naruku sembahyang masih bagus Ji. Sekali nasuju, oh male, niat celengan riboko. Nah, itu semua adab. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya banyak mau disampaikan tapi waktu terbatas. Jadilah anak yang baik. Bagaimana cara menyelamatkan anak kita? Bukan lagi ditarik ke perahu. Bagaimana menyelamatkan anak kita? Sini kau nak, masuk ke masjid. Ini mi perahu. Sini kau nak, masuk kau ke masjid. Bapak-bapak yang saya muliakan, biar mi anak tak tidak juara kelas, biar mi anak tak tidak lulus jadi polisi, biar mi anak tak tidak lulus di kedokteran, tapi tiap subuh kita lihat ya anak tak pergi ke masjid. Kaya mah bos.
Biarlah anak kita kerjanya kasihan hanya loper koran, kerjanya kasihan hanya jual-jual tisu di pinggir jalan. Tapi kalau subuh kita dengar itu terbuka pintu rumah, terbuka pintu pagar, kita intip, oh kodong anakku pergi berjamaah di masjid. Kaya maki Pak, ada harapan kita dikubur, ada doakan kita. Daripada anak anggota DPR, jadi tentara polisi, jadi dokter spesialis, jadi politisi, tapi tidak pernah didapat di masjid. Orang tua celaka punya anak seperti itu. Ini bu-ibu nih, saya tanya Ki, kalau mati Ki kira-kira bu, siapa doakan Ki? Suami tak? Kawini lagi. Jantung kok ketawa nak mudah kendar istrimu. Lalu siapa yang doakan kita? Anak, saudara. Saya bini, saudara Kak, doakan adekna, ku ingat Pi. Tapi siapa yang selalu saya doakan ketika saya sujud dalam sholatku? Orang tuaku. Maka datangkan anak-anak kita ke masjid. Saya selama COVID ini beberapa bulan terakhir baru Kak sadar. Ternyata cara Allah pelihara saya, rumah yang selalu saya tempati selalu dekat dari masjid. Ramadan Pi baru Kak COVID Pi. Oh Masya Allah. Rumahku di kampung tidak sampai 200 meter. Tidak sampai. Dekat, sekitar 100 meter barangkali. Saya pindah tamat SMP, saya ke Makassar. Tinggal di Yosudarso, dekat dari Darussalam. Babus Salam, dekat. Pindah lagi dari situ, saya kontrak Jalan Harimau. 11 tahun saya di Jalan Harimau. Guling-guling ja dari tempat kontrakku sampai di Masjid Baitul Aman. Coba. Pindah lagi ke Jalan Cemara, Dodopuli. Saya menjadi ketua remaja masjid di situ. Dekat lagi dari rumah kakakku. Saya pindah lagi ke Dodopuli, di belakang rumah ada masjid. Dekat, lebih dekat lagi. Saya pindah ke tempatku sekarang Hertas nih. Baik, tidak ada. Saya bangun masjid depan rumah. Maka Bapak Ibu, kalau kita kirim anak tak ke Jawa, kita kirim anak tak sekolah kemana, carikan tempat kos atau tempat kontrak yang dekat dari masjid. Jangan 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya kau tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari mall, tiap hari kau masuk mall. 10 menit dari bandara, mau kau ke bandara tiap hari. Yang kita harap 5 menit dari masjid. Kalau anak-anak kita dekat rumah dari masjid, minimal dia selalu dengar azan. Kalau anak-anak kita dekat dari masjid dan masjidnya ada benarannya, ceramah subuh, dia dengar ceramah subuh. Meskipun dia sambil tidur, paling tidak dia tahu dalam agamanya. Makanya bagus kalau dekat masjid. Bersyukur orang yang anaknya masih masuk ke masjid. Ada yang bertanya, Ustadz, maukah ini berbuat baik sama orang tuaku tapi meninggal ini? Bagaimana cara berbuat baiknya? Saya dulu nakal ke Ustadz, selalu saya kasih menangis bapakku, selalu saya kasih menangis ibuku. Bagaimana cara berbuat baiknya? 1, doakanlah almarhum almarhumah. Doanya tidak banyak. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terimai amalnya, karena ada amal tidak terima. Baju-baju kaos, bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, tapi mau dicoblos. Pilkada dan pilcaleg dia nenggapah. Maka kalau ada amalnya orang tua tak dulu begitu, kita berdoa, ya Allah, terima kau dong amalnya. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Yang kedua, berkunjung kepada karib kerabatnya. Ada temannya dulu bapak tak, selalu nak temani ke masjid, selalu nak temani bergaul di pos ronda, datangi kasih baju. Itu bagian dari berbuat baik. Dan yang ketiga, meskipun masih terjadi ikhtilaf di antara ulama, bersedekah atas nama orang tua. Meninggal orang tua tak, bangunkan di masjid. Meninggal orang tua tak, ayo, ini ada ahli warisnya. Ada warisan, memang ini kita punya hak. Tapi ini kodong orang tua tak tidak sempat nak nikmati ini. Maka kita sedekahkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan anggap remeh namanya alam kubur. Kalau bapak pergi merantau ke Tarakan, tidak enak di sana, kuleji motorek Makassar. Lampak merantau di Singapura, kerja sebagai anak buah kapal, tidak enak di sana, bubar pulang kampung ke kerja sawah. Merantau ke Sumatera, tidak enak di Sumatera, pulang kampung, kita jadi di situ petani, aman. Tapi demi Allah, kalau masuk aku dikubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tak boleh kau keluar-keluar. Tak boleh bilang, tidak enak dikubur, dia keluar dulu. Bisa itu. Yang bisa menyelamatkan kita ketika sudah masuk di kubur. Pak Firdaus sudah masuk di kubur. Ustadz Zaitun Rasmin sudah masuk di kubur. Dasat Latif sudah masuk di kubur. Siapa yang bisa menolongnya? Amal-amal jariah, yaitu anak yang soleh dan soleha, dan sedekah yang bermanfaat. Banyak yang mau disampaikan, tapi waktu